integrated HR management system atau integrasi sistem pengelolaan SDM. Jadi Bapak Ibu, teman-teman semua bisa melihat bahwa platform ini kami bangun dari ceritanya employee journey. Bagaimana pegawai dari mulai masuk ke dalam organisasi, dia di-hire, dikembangkan, dinilai, dimobilisasi, diapresiasi sampai mencapai usia pensiun. Model-model ini perlu dipagari dengan adanya budaya, apa yang menjadi employee value proposition bagi perusahaan supaya menjadi penting bagi perusahaan itu, apa yang menjadi penting itu tercapai, dan ada aturan-aturan perusahaan, teknologi SDM, dan people analytics yang akan juga menjadi pagarnya. Dan pada akhirnya harapannya adalah apa yang ingin dicapai oleh perusahaan itu tercapai. Nah, ini framework yang sering kami gunakan dan ini adalah framework yang biasa digunakan oleh SDM secara umum sampai dengan saat ini. Nah, model ini kemudian menjadi tergoyang atau menjadi shaky karena adanya perubahan yang terjadi di luar. Industri 4.0 ini adalah sesuatu yang sangat banyak dibicarakan belakangan ini dan berbicara mengenai otomasi. Dalam model Industri 4.0 akan terjadi integrasi machine to machine dengan juga menggunakan Internet of Things. Jadi dalam hal ini antara satu proses dengan proses lainnya yang tadinya bersifat manual, ada human intervensi, itu kemudian dengan adanya M2M itu bisa jadi human intervention-nya itu hilang. Di dalam model machine to machine yang akan terjadi adalah dalam mesin tersebut akan ada sistem yang bisa mendetek kapan waktunya untuk di-maintain. Mesin itu akan mengirimkan sinyal langsung kepada teknisi. Kemudian teknisi dengan adanya sinyal dari mesin tersebut akan langsung datang dan melakukan maintenance terhadap mesin tersebut. Dan sekarang dengan menggunakan Internet of Things hari ini menjadi hal yang umum. Data yang ada bisa dianalisis, bisa didiagnosa. Tidak perlu terlalu banyak intervensi dari HR. HR adalah lebih mengidentifikasi dari data yang ada, harus apa yang dilakukan dari sisi kebijakan. Perannya HR, kalau kita coba prediksi ke depan, itu akan berbeda. Pertama, struktur organisasi itu perlu kita perhatikan ulang karena akan cukup banyak proses-proses bisnis itu menjadi tidak relevan. Lalu berikutnya, bisa jadi jumlah pegawai yang dibutuhkan di perusahaan itu menjadi lebih sedikit karena ada cut short dari proses yang ada itu menjadi lebih pendek. Dan yang ketiga, yang menjadi lebih kompleks lagi adalah pegawai yang ada saat ini mungkin dari segi kemampuan teknologi, digitalisasinya itu masih belum memenuhi. Artinya perusahaan mungkin masih perlu meng-hire untuk mereka-mereka yang lebih paham dengan industri 4.0 dengan teknologi yang ada. Kedepannya dengan industri 4.0 sudah pastinya dibutuhkan mereka yang paham mengenai teknologi. Bicara teknologi, kita bicara generasi milenial. Di sini saya ingin mengajak untuk melihat bahwa hal yang perlu kita pikirkan bersama berikutnya adalah generation gap. Bagaimana generasi yang sudah lebih tua itu bisa bekerja sama dengan generasi yang lebih muda. Tetapi fungsi HR di sini adalah untuk membawa pemahaman bersama bahwa teknologi yang diadopsi oleh perusahaan itu adalah enablers yang bisa membawa organisasi menjadi lebih baik dan bukan suatu sistem yang malah memecah belah organisasi. Nah, berikutnya yang tidak terelakkan adalah gaya kepemimpinan. Generasi boomers, generasi X termasuk generasi saya sendiri itu adalah biasanya menggunakan model kepemimpinan yang tua, old model, di mana bentuknya direktif karena dari dulu gayanya adalah gaya direktif. Akhirnya gaya direktif ini membawa model yang otoritas, bahwa otoriti saya itu menjadi penting, power, jabatan saya, dan mungkin juga bisa jadi kekayaan. Tetapi generasi muda itu mengharapkan leadership gayanya adalah gaya baru, di mana kapanpun saya dibutuhkan, dimanapun saya dibutuhkan, sebagai leader saya siap membantu. Kalau Bapak Ibu teman-teman semua sering mendengar istilah servant leadership, artinya leaders itu melayani. Leaders harusnya bukan dilayani. Namun model ini saat ini masih merupakan sesuatu yang berada dalam masa transisi dan sedang diadopsi baik untuk generasi yang tua maupun generasi yang milenial yang sedang menuju ke jabatan leadership. Dan ini pun nanti akan
impact-nya adalah ke budaya yang ada di organisasi. Nah, gaya generasi Z akan berbeda even dengan gayanya milenial. Jadi kalau di generasi-generasi milenial yang saya kenal, mereka malah suka juga mengatakan bahwa tidak mudah untuk memahami generasi Z karena mereka memiliki gaya yang berbeda. Dan mereka ini sekarang generasi Z sudah mulai banyak yang masuk dan mereka menjadi harapan perusahaan juga ke depannya agar bisa membantu untuk teknologinya. Nah, namun generasi Z di dalam studi-studi yang ada dikatakan bahwa generasi yang diprediksi bisa membantu untuk menjadi lebih care terhadap kondisi sosial. Dan kenapa mereka dikatakan seperti ini? Karena generasi Z ini secara global itu mereka terekspos dengan informasi yang internasional, informasi yang mendunia. Artinya sudut pandang mereka adalah sudut pandang yang merata. Mungkin perbedaan ras, agama, dari area diskriminasi itu buat mereka menjadi nggak relevan. Karena buat mereka semua itu equal. Jadi dan mereka akan melihat bahwa equality itu menjadi penting. Mereka secara care-nya terhadap sosial, kondisi sosial itu juga cukup besar. Kemudian mereka dikatakan sebagai independent thinkers karena mereka terbiasa untuk berpikir secara independen dan mereka cukup bertanggung jawab untuk masa depan. Dan dari hasil survei Future of Work McKinsey dikatakan bahwa WFH ini akan permanen. 20-25% perusahaan itu akan mengatakan bahwa WFH akan berlanjut dengan kira-kira bekerja di kantor mungkin hanya 3-5 hari. Ya kalau 5 hari ini full ya, mungkin sekitar 3-4 hari per minggu. Artinya akan tetap ada waktu untuk bekerja di rumah. Dan workspace, lahan untuk bekerja, itu akan kedepannya akan dilakukan pengurangan sebanyak 30%. Lalu perubahan yang ada adalah perjalanan bisnis itu akan menjadi cukup berkurang. Dalam hal ini prediksinya adalah berkurang sebanyak 20%. Pertama yang bisa kita identifikasi adalah akan terjadi perbedaan pengaturan dari sisi benefit-benefit atau mungkin kompensasi yang kita berikan kepada pegawai. Nah, hal ini adalah hal baru bagi SDM dan hal yang terus-menerus berubah. Dan menariknya, saya melihat bahwa pattern atau tren apa yang akan menuju ke sana itu sama-sama kita semua masih meraba-raba. Begitu masuk ke dalam kondisi pandemi, hal yang totally berubah, ibaratnya kalau saya itu suka nonton Formula One, itu kita seperti semuanya itu di restart. Jadi yang dulunya gap-nya itu adalah mungkin gap itu 5 tahun, kondisi pandemi ini membuat tidak ada gap antara kita dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Eropa, di Amerika, karena kita sama-sama meraba-raba ini ke depannya akan menjadi apa gitu. Nah, jadi dari situlah kesempatan kita untuk, kalau saya bawa ke ceritanya Ehwan, untuk overtake perusahaan yang ada di Amerika, yang ada di Eropa, karena ini kesempatan kita untuk bisa balap mereka. Dan sekarang di Indonesia pun kedepannya semua memprediksi bahwa Indonesia akan menjadi leaders dari sisi ekonomi dalam 5-10 tahun ke depan. Nah, lalu WFH ini akan membuat otomasi dari pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya rutin, khususnya admin. Sebenarnya ini sama ceritanya dengan industri 4.0 tadi, di mana banyak pekerjaan-pekerjaan rutin yang akan tergantikan oleh digital. Bisnis yang bertahan, yang bertumbuh setelah pandemi, 80% dari mereka itu menghadapi critical skill gap. Contoh lain adalah restoran gitu ya. Kalau dulu kita suka makan di restoran sebelum pandemi, kemudian tiba-tiba pandemi ditutup, restorannya pun tutup gitu. Pada akhirnya yang kita lakukan adalah order makanan secara digital melalui platform e-commerce. Nah, terbayangkan kalau kita di posisi restorannya, maka yang akan terjadi adalah waiters yang tadinya ada di restoran siap melayani secara fisik menjadi nggak relevan fungsinya. Kemudian pertanyaannya, waiters ini harus diapakan? Yang paling dekat adalah mereka bisa mengambil order secara online dan kemudian juga membantu untuk menyiapkan agar proses pembelian makanannya itu lancar. Jadi waiters dulu yang skillnya adalah skill melayani secara fisik, sekarang skillnya adalah skill megang HP, kemudian terima order dan membalas chattingan mungkin ya. Nah, hal inilah yang dikatakan bahwa skillnya akan menjadi berbeda. Sehingga dibutuhkan peningkatan kapabilitas dan model bisnis akan terus bergerak. Tantangan kita masa depan ini listnya cukup panjang, Bapak Ibu. Yang pertama, struktur organisasi, proses bisnis itu akan menjadi dinamis. Kemudian berikutnya adalah
dari perubahan yang ada ini akan kemungkinan besar terjadi kelebihan jumlah pegawai karena proses otomasi. Dan ini saya bisa katakan 90% pasti terjadi. Dari situ akan ada kebutuhan kompetensi baru terkait digitalisasi dan gap kompetensi yang harus diantisipasi, dan kemudian ada program-program pengembangan yang dulunya ada sekarang nggak relevan. Ada kesenjangan generasi boomers XY tadi saya sudah sampaikan. Dalam hal ini akan merubah culture, pengaturan WFH-WFO yang juga akan berbeda dan akan terus berbeda, dan juga aturan kepegawaian yang ada saat ini mungkin sudah nggak relevan, jadi perlu kita review lebih lanjut. Saya ingin menyoroti dua hal yang utama yang akan terjadi ke depannya, yaitu pertama terkait dengan perubahan dari struktur organisasi tradisional menjadi struktur organisasi yang lebih agile. Karena itu model struktural piramida organisasi menjadi tidak relevan dan perusahaan akan menuju kepada agile organization. Agile organization di mana pengaturan organisasi sifatnya cenderung menjadi semacam ini, yaitu project based. Dalam tim ini akan ada fungsi yang core yang lebih memikirkan apa yang harus di-deliver, dan kemudian ada fungsi yang melakukan delivery-nya. Dan antara tim satu dengan tim lainnya itu harus ada kolaborasi dan harus ada kerjasama. Dengan model ini, maka budaya kerja akan berubah. Akan dibutuhkan budaya kerja yang sifatnya kolaboratif, kemudian yang melayani. Leaders dalam model ini, kalau kita bentuknya hierarki, organisasi ini akan bubar. Jadi leaders bentuknya adalah harus melayani, dimanapun letaknya, di tengah, di samping, dimanapun itu harus melayani, dan organisasi ini akan membuat hierarki itu lebih berkurang. Birokrasi juga akan berkurang. Artinya dalam model ini bisa jadi jumlah pegawai tetap itu akan semakin tidak banyak, karena pada saat bekerja di proyek, orang atau pegawai bisa masuk dan bisa keluar, dan dia bisa pindah ke perusahaan lain. Jadi model PKWT, pemberian kerja dalam waktu terbatas, atau project based itu akan menjadi lebih umum ke depannya. Dan untuk model ini, maka kita tidak bisa menjadi silo, saya hanya tahu SDM, saya nggak mau tahu keuangan. Hal itu tidak dimungkinkan karena dalam model ini kita akan cenderung diharapkan untuk menjadi orang yang multi-skilling, mampu menggunakan digitalisasi, dan juga mampu beradaptasi dengan lebih baik. Bagaimana HR menggunakan data untuk bisa membantu proses pengambilan keputusan yang lebih baik. Data ini biasanya tercecer dan hilang. Padahal data ini bisa berbunyi dengan sangat baik apabila kita bisa melakukan konsolidasi dari data ini dan melakukan analisis lebih lanjut. Dan yang lebih penting adalah data ini harus relevan dengan data bisnis. Artinya, kalau saya lebih baik, apa impact-nya terhadap kinerja keuangan? Apa impact-nya terhadap kenaikan kepuasan pelanggan? Apa yang harus saya gerakkan? Sehingga proses pengambilan keputusan secara kebijakan akan menjadi lebih efektif, dan juga mungkin yang pernah sering kita dengar adalah mengukur return on training investment. Itu dimungkinkan apabila kita memiliki data yang cukup. Infrastruktur seperti Profesi.io yang kami miliki dan juga Sunfish itu akan sangat membantu untuk kita bisa mencapai HR itu menjadi strategic data driven. Layanan SDM itu seperti apa? Pertama adalah SDM sebagai business partner. Artinya HR itu perlu berada di level yang sama dengan leadership untuk bisa memahami mengenai isu-isu yang terkait dengan organisasi secara strategis. Nah, yang berbeda dari kondisi saat itu pada saat dikatakan HR sebagai business partners itu adalah kalau dulu HR sebagai business partners adalah hanya melihat ke dalam organisasi. Tetapi yang harus dilakukan saat ini adalah HR sebagai business partner pun membantu melihat impact yang dilakukan oleh HR keluar. Bagaimana aturan-aturan yang kita buat itu membawa impact kepada customer, membawa impact kepada pencapaian bisnis. Jadi business partner di sini akan menjadi lebih strategis dibandingkan definisi business partners yang dulu. Lalu berikutnya HR sebagai knowledge center, artinya HR sudah mampu menyusun aturan-aturan SDM sesuai dengan kebutuhan yang ada. Dan ketiga yang paling banyak dilakukan saat ini adalah HR itu mengerjakan admin. Jadi kalau kita petakan peran SDM saat ini adalah SDM itu menjadi lebih banyak melakukan sehari-harinya admin. Dan saya tidak heran bahwa karena banyak kerjakan admin,
HR tidak sempat untuk memikirkan area yang strategis. Dengan adanya teknologi, digitalisasi, harapannya, dan ini mesti kita kejar bersama, bahwa peran HR itu harus berubah menjadi sebagai business partner. HR juga mulai mengarah kepada mampu untuk menyusun aturan main sebagai knowledge center, dan fungsi admin itu harusnya menjadi sangat kecil karena sudah tergantikan dengan teknologi. Jadi kedepannya mimpi kita adalah mengejar HR itu menjadi strategic data driven organisasi atau fungsi di mana kita care terhadap perusahaan, terhadap klien-kliennya perusahaan, dan kita juga menggunakan data dengan maksimal untuk bisa membantu proses pengambilan keputusan yang lebih baik dan kita semakin agile.